Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Indonesia Pagi kembali menemani Anda di Senin pagi ini bersama dengan Reza dan Ana ya. Iya, Kami selamat pagi Ana. Kami punya beragam informasi untuk Anda selama 2 jam ke depan. Ada ya, apa ada aja, informasi yang tentunya biasanya di hari Senin itu kan macet ya. Ya. Kita akan hadirkan informasi terkini langsung dari Bundaran Hotel Indonesia nanti. Tapi ya kita tunggu di akhir segmen ini. Informasi pertama untuk Anda pemirsa ini pertama dari Barreskrim Polri yang kemudian membongkar importasi ilegal dugaan tindak pidana dari penyelundupan handphone di wilayah Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat. Dari 5 lokasi penggerebekan, polisi menyita 4.000 lebih ponsel ilegal berbagai merek beserta juga dengan ribuan aksesoris spare partnya. Kami hadirkan video penggerebekannya untuk Anda pemirsa. Jadi penggerebekan ini langsung dipimpin oleh Direktur TV Deksus Barreskrim Polri bersama dengan Wakil Direktur TV Deksus yang mendatangi lokasi penyimpanan barang importir ilegal di gudang di kawasan Kamal Muara, Jakarta Utara. Operasi ini berlanjut ke sebuah rumah toko atau ruko di kawasan Pantai Indah Barat, Penjaringan, Jakarta Utara. Penggeledahan juga terus berlanjut hingga ke lokasi kelima, ada gudang di Citra Garden Kalideres, Jakarta Barat. Total, polisi menyita ada 4.000 lebih ponsel ilegal dari berbagai merek di sana. Jadi harus hati-hati ya ketika membeli handphone second begitu ya. Harus mengetahui jangan sampai barang yang Anda beli ternyata handphone ilegal yang justru bisa berdampak buruk ketika memang emailnya tidak didaftarkan. Itu ya gitu bahayanya. Kita kabar berikutnya pemirsa, ini aparat kepolisian unit narkotika Polda Sumatera Selatan menggerebek sebuah rumah bandar narkoba, tepatnya di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Ada 2 bandar yang merupakan kakak beradik berhasil ditangkap beserta dengan barang bukti narkoba. Dan inilah pemirsa detik-detik penggerebekan rumah bandar narkoba di Sanga Desa di Jalan Lintas Sekayu, Lubuk Linggau, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Penggerebekan rumah bandar narkoba ini dilakukan oleh unit narkoba Polda Sumatera Selatan. Di dalam rumah, polisi berhasil menangkap kakak beradik, yakni HR dan AL, yang merupakan bandar narkoba kelas kakap yang menjadi target polisi. Dari penggeledahan yang dilakukan polisi menemukan beberapa alat hisap sabu dan juga narkoba jenis sabu seberat 200 gram. Saat ini, polisi masih terus melakukan penyidikan terhadap 2 bandar narkoba. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal narkotika dengan diancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Kita beralih ke Sumatera Utara. Seorang perempuan mengancam karyawati salah satu toko ponsel ternama di Kota Medan, Sumatera Utara dengan senjata tajam. Kami hadirkan video CCTV-nya untuk Anda pemirsa. Jadi peristiwa ini dipicu akibat pelaku pengancaman merasa kesal telah menjadi korban penipuan promo di media sosial. Kerugian yang dialami pelaku mencapai puluhan juta rupiah. Dari rekaman yang kami hadirkan ini, pelaku terlihat mengenakan baju berwarna pink, masuk menuju etalase, sempat melakukan transaksi jual beli ke pegawai. Berbekal kelengahan security, pelaku kemudian masuk ke area dalam etalase dan mengacungkan senjata tajam ke leher salah satu pegawai. Aksi tersebut berakhir setelah petugas keamanan dan karyawan toko lain dengan sigap melumpuhkan pelaku. Sementara polisi tengah melakukan penyelidikan dan mendalami kasus tersebut, pelaku telah diamankan di Mapolsek Medan Kota. Ini merasa tertipu tapi bawa senjata tajam juga. Apakah sudah ada niat berarti ya? Oke, harus didalami juga ya informasi mengenai dugaan penipuan tersebut. Kita kabar berikutnya pemirsa, ada sebuah mobil hitam yang menghantam belasan motor tepatnya di Coastal Area Karimun, Kepulauan Riau. Jadi insiden ini mengakibatkan ada 1 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Inilah pemirsa detik-detik tangkapan rekaman CCTV di mana sebuah mobil warna hitam terlihat menabrak belasan motor yang sedang terparkir di Coastal Area Karimun. Nampak di rekaman mobil bernomor polisi BP 1442YK melaju dari area Hotel 21 menuju Balai. Tiba-tiba menghantam keras sejumlah motor dan warga di lokasi. Insiden ini mengakibatkan satu keluarga yang terdiri dari 4 orang terluka. 1 diantaranya meninggal dunia.
Pihak kepolisian langsung mengamankan pengendara ke Polres Karimun, sedangkan korban dilarikan ke rumah sakit. Tolong ini kayaknya tak bernyawa. Informasi lainnya untuk Anda, pemirsa, ini Pondok Pesantren Hidayatullah di Mamuju, Sulawesi Barat terbakar. Api menghanguskan ruangan kelas dan juga bangunan. Api dengan cepat menjalar ke bangunan ruangan kelas yang dalam kondisi kosong karena memang tidak ada aktivitas belajar dan mengajar. Petugas damkar yang berusaha untuk memadamkan api berjibaku melawan api, namun dengan cepat api menjalar ke bangunan lain. Ada 3 ruang kelas yang terbakar dan 1 bangunan juga ikut terbakar. Puluhan santri yang tinggal di dalam pondok pesantren panik, mereka histeris ketakutan. Bahkan 1 orang santri ini pingsan dan dievakuasi ke ruangan yang ada di dalam pondok pesantren. 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil water cannon dikerahkan dan api akhirnya bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Di Madiun, Jawa Timur juga terjadi kebakaran. Pemirsa, ada sebuah bangunan gudang kosong yang sudah puluhan tahun terbengkalai ludes terbakar. Dari video amatir yang sempat direkam warga menunjukkan api mulai membakar bangunan gudang kosong yang sudah lama terbengkalai di Jalan Kertambulia, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun pada Minggu malam. Api terus membesar hingga membumbung tinggi ke atap gudang. Beruntung, api tak sempat menjalar ke permukiman warga padat penduduk. Setelah 2 unit mobil damkar dan juga BPBD Kota Madiun diterjunkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik pada jaringan kabel yang sudah usang dimakan usia. Polisi masih melakukan penyidikan dan pengembangan guna memastikan penyebab kebakaran. Pemirsa, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi dengan memuntahkan awan panas sejauh 4 km pada Minggu pagi. Erupsi Gunung Semeru ini berupa letusan dan juga luncuran awan panas yang berhasil terekam kamera pemantauan dari BPBD yang terpasang di wilayah Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Terlihat dalam video, asap awan panas berguguran berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke arah barat, kemudian disusul dengan luncuran awan panas guguran yang mengarah ke Besuk Kobokan. Berdasarkan dengan laporan petugas pos pantau, erupsi terjadi pada pukul 7:06 dengan tinggi kolom letusan mencapai 1000 meter di atas puncak. Sementara jarak luncur awan panas guguran mencapai 4 km. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, pemirsa, hujan yang mengguyur kawasan hulu Sungai Ciliwung menyebabkan meningkatnya debit air sungai. Hingga Minggu malam, ketinggian air di Bendung Katulampa ini terpantau mencapai 110 cm atau statusnya siaga 3. Dari data petugas Bendung Katulampa, peringatan awas sinyal biru ini bahkan bertahan selama lebih dari 1 jam. Akibatnya warga di bantaran hilir Ciliwung diminta mewaspadai potensi dampak banjir kiriman yang ditaksir tiba pagi ini. Pasalnya debit arus yang mengalir ke Jakarta mencapai hampir 170.000 liter air per detik. Meski debit berangsur turun jelang tengah malam, petugas masih mewaspadai curah hujan di hulu puncak yang dapat mengakibatkan Sungai Ciliwung meluap dadakan. Sesuai dengan janjinya Ana tadi di awal ya, kita hadirkan informasi arus lalu lintas untuk Anda pemirsa spesial di Senin pagi ini. Ada Brigadir Sarah dari NTMC Polri akan melaporkan langsung dari Tugu Tani, Jakarta Pusat. Selamat pagi Brigadir Sarah, silakan dengan laporan lalu lintasnya.
Baik, terima kasih Reza dan juga Ana serta selamat pagi pemirsa. Dari kawasan Tugu Tani saya melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Senin di jam berangkat aktivitas perkantoran di mana memang arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah terlihat dalam keadaan ramai. Kenaikan volume kendaraan ataupun juga perlambatan kecepatan kendaraan sudah terlihat di beberapa arah, baik untuk kendaraan dari arah Menteng dan dari arah Gambir serta Harmoni akan mengarah ke Senen ataupun Cempaka Putih ini sudah dalam keadaan ramai. Perlambatan kecepatan juga terlihat dari arah kawasan ini akan mengarah ke kawasan Monas serta arus lalu lintas dari arah Senen ataupun juga Cempaka Putih akan mengarah ke Cikini dan akan kembali mengarah ke Gambir dan Harmoni juga sudah mengalami peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4 pribadi. Dan memang kawasan ini sering terjadi ketersendatan ataupun perlambatan kecepatan memang dikarenakan imbas dari antrian traffic light ataupun juga kawasan ini merupakan salah satu jalan alternatif bagi pengendara untuk menghindari kawasan ganjil genap serta adanya pertemuan arus kendaraan pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cikini akan mengarah ke Harmoni ataupun juga Gambir masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Tetap jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda saat berkendara dan patuhi rambu lalu lintas yang berlaku. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 212 kasus laka lantas dengan rincian 24 meninggal dunia, 34 luka berat, dan 246 luka ringan. Dari 212 kasus laka lantas tersebut 77% didominasi oleh kendaraan roda 2. Faktor penyebab kecelakaan ini dikarenakan para pengendara ini gagal menjaga jarak aman kendaraannya dan hilang konsentrasi saat mengemudi. Untuk itu pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima, tidak dalam kondisi mengantuk, tidak pula melakukan aktivitas yang dapat memecah ataupun mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi untuk keamanan keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini dari kawasan Tugu Tani. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi. Kembali ke Reza dan juga Ana di studio. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Acara halal bihalal sekaligus pelantikan pengurus keluarga alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI di Sumatera Utara ini berakhir ricuh. Dan inilah pemirsa rekaman video amatir saat kericuhan terjadi pada acara halal bihalal sekaligus pelantikan pengurus keluarga alumni KAMI yang digelar di Aula Raja Inal Sitegar, lantai 2 kantor Gubernur Sumatera Utara Kota Medan pada Minggu siang. Acara yang semula berlangsung hikmat berubah memanas di mana dua kelompok massa dari organisasi KAMI terlihat cekcok hingga terjadi aksi saling pukul. Aksi kericuhan terus berlanjut ke lantai dasar gedung kantor Gubernur Sumatera Utara. Dan akibat insiden ini, 2 orang mengalami luka. Salah satunya petugas Satpol PP Provinsi Sumatera Utara yang mencoba membubarkan massa. Peristiwa kericuhan diduga dipicu permasalahan internal organisasi KAMI Sumut. Sebanyak 7 orang diamankan pihak kepolisian. Informasi lainnya pemirsa, sebanyak 423 tenaga pendukung yang terdiri dari mukimin dan juga mahasiswa Indonesia di Arab Saudi mengikuti bimbingan teknis di Kota Madinah. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi 2026 terus mematangkan persiapan akhir menjelang kedatangan jemaah Indonesia 22 April mendatang. Bimbingan teknis diikuti 423 tenaga pendukung yang mewujudkan visi dari sukses haji, yaitu sukses secara ritual, sukses ekosistem ekonomi, dan sukses peradaban dan keadaban. Nantinya para tenaga pendukung ini disiagakan di 7 sektor wilayah Madinah, 3 sektor bandara untuk memastikan kelancaran operasional. Fokus utama penyelenggaraan tahun ini adalah komitmen penuh terhadap pelayanan jamaah sesuai dengan prinsip haji, ramah lansia, perempuan, dan disabilitas. Yes. Ayo, tambah lagi. 3 Jimli. 3
Sementara itu, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH bidang media center haji telah tiba di daerah kerja Madinah. Untuk memantapkan strategi dan efektivitas kinerja, Media Center Haji Dakar Madinah menggelar rapat koordinasi. Pakai seragam petugas. Rapat membahas strategi kerja demi meningkatkan efektivitas dan layanan, khususnya dalam publikasi kegiatan haji. Dalam rapat, sebuah masukan dan gagasan dielaborasi agar tim Media Center dapat bekerja dengan optimal. Sejumlah aturan ketat dari pemerintah Saudi juga disosialisasikan agar tidak mengganggu kinerja tim Media Center Haji. Pemirsa, mendekati musim haji 2026, pemerintah Arab Saudi memperketat pemeriksaan di gerbang masuk menuju kota suci Makkah. Setiap orang wajib menunjukkan visa dan dokumen resmi sebelum diizinkan untuk melintas. Pemeriksaan ketat dilakukan di sejumlah pos perbatasan dan pintu masuk kota Mekah menjelang musim haji 1447 Hijriah. Petugas keamanan secara intensif memeriksa dokumen perjalanan termasuk visa dan izin masuk bagi setiap orang yang akan memasuki kota Mekah. Mereka yang memiliki visa haji resmi, izin tinggal, dan bekerja dengan izin khusus yang diperbolehkan untuk melintas. Sementara mereka yang tidak dapat menunjukkan dokumen sesuai dengan ketentuan langsung diminta putar balik. Langkah tersebut merupakan bagian dari kebijakan pengendalian akses untuk mencegah masuknya jemaah haji ilegal ke kota Mekah. Selain itu, otoritas Saudi menegaskan bahwa seluruh pemegang visa selain visa haji tidak diperkenankan masuk ataupun berada di Mekah selama periode pembatasan berlangsung. Kita kabar lain, pemirsa, PT Pertamina International Shipping melansir 2 kapal tanker yang sebelumnya tertahan di kawasan Teluk Persia kini telah bersiap untuk melintasi Selat Hormuz. 2 kapal yang dimaksud adalah kapal tanker Pertamina Pride dan Gamsudoro. Kedua kapal ini tertahan di kawasan Teluk Persia karena protokol ketat yang diberlakukan pemerintah Iran untuk setiap kapal yang hendak melintasi Selat Hormuz. Perusahaan juga tengah melakukan pemantauan intensif serta menyiapkan perencanaan pelayaran yang aman. Koordinasi aktif juga terus dilakukan dengan berbagai pihak, khususnya Kementerian Luar Negeri yang membantu jalur diplomatik dengan otoritas terkait. Pemirsa, Pakistan kini kembali bersiap untuk menggelar putaran lanjutan perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Jadi persiapan ini ditandai dengan peningkatan status keamanan di ibu kota Islamabad dan kota Rawalpindi. Hingga saat ini memang pemirsa, Iran dan Amerika Serikat dikabarkan masih terus berdiskusi untuk menentukan waktu dan lokasi pasti perundingan damai tersebut. Negosiasi lanjutan ini diharapkan mampu memecah kebuntuan perundingan sebelumnya. Karena pada pertemuan pertama di Islamabad pada 11 dan 12 April lalu gagal menghasilkan kesepakatan. Anda kembali, apa kabar Indonesia Pagi bersama Ana dan Reza. Pagi ini kita akan hadirkan informasi untuk Anda pemirsa. Sakit hati karena dipecat seorang mantan karyawan di Makassar, Sulawesi Selatan membobol brankas milik perusahaan. Kami hadirkan untuk Anda pemirsa rekaman kamera pengawasnya ketika pelaku ini berhasil masuk ke dalam ruang administrasi perusahaan frozen food di kawasan pergudangan di Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar pada Senin lalu. Setelah naik ke atas, pelaku langsung menuju ke ruangan dan membobol brankas berisi uang 400 juta rupiah. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku bersama dengan rekannya yang turut membantu melancarkan aksi kejahatan. Kedua pelaku ditangkap malam tadi di sebuah rumah kos di kawasan Makassar. Dari hasil pemeriksaan, uang hasil curian ternyata digunakan untuk berpesta sabu dan judi online.
Kita bergeser ke Maluku Tenggara, pemirsa. Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara meninggal dunia usai ditikam oleh orang tidak dikenal di Bandara Karel Satsui Tupun. Peristiwa berdarah ini terjadi di area pintu kedatangan bandara yang berlokasi di Desa Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Maluku Tenggara. Nuskei ditingkap senjata tajam oleh pelaku saat hendak keluar dari terminal kedatangan. Nuskei datang ke Langgur untuk menghadiri musyawarah daerah Partai Golkar yang dijadwalkan berlangsung pada 22 April mendatang. Dalam video warga terlihat tim medis melakukan tindakan pertolongan pertama kepada korban sebelum dilarikan ke rumah sakit. Hingga kini pemirsa, pihak kepolisian setempat belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kasus penikaman yang menewaskan Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara. Partai Golkar menegaskan akan mengawal proses hukum terkait dengan kasus pembunuhan Ketua DPC Golkar Maluku Tenggara. Golkar juga mengimbau seluruh kader untuk menahan diri dan menyerahkan penanganan kasus sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Kita bergeser ke kabar berikutnya, pemirsa. Kebakaran hebat kembali menghanguskan ada 4 bangunan ruko di Hiliwetogido, Kabupaten Nias, Sumatera Utara kemarin. Kebakaran ini mengakibatkan ada 5 orang tewas dan 1 orang mengalami luka bakar. Pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Nias telah berupaya memadamkan api yang melahap sejumlah bangunan ruko di Hiliwetogido. Namun setelah 4 jam, api baru bisa dipadamkan. Kebakaran menyebabkan korban tidak dapat menyelamatkan diri karena sedang tertidur lelap. Dari 4 ruko yang terbakar, di salah satu ruko terdapat 5 orang penghuni tewas terpanggang api karena terjebak api yang sudah besar di lantai 2 ruko. Dari 5 orang, diantaranya adalah anak-anak, sementara 3 lainnya adalah wanita dewasa. Polisi melakukan olah TKP dan memasang garis polisi guna melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran. Pemirsa, kami ajak Anda langsung terhubung dengan AKBP Agung Kapolres Nias. Selamat pagi Pak Agung, sudah ada infokah apa penyebab dari kebakaran yang terjadi Pak? Selamat pagi, Mbak Ana. Assalamualaikum. Baik, terima kasih untuk saat ini. Penyidik bersama dengan tim gabungan dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara masih bekerja dari kemarin sampai sore dan rencananya hari ini dilanjutkan kembali. Demikian Mbak, sehingga untuk kesimpulan sementara juga kami masih menunggu dari tim yang masih bekerja. Kita belum dapat menyimpulkan penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Demikian Mbak. Oke, dari informasi yang dapatkan pihak kepolisian sejauh ini, berapa korban yang meninggal dunia dan berapa jumlah korban yang masih dalam perawatan saat ini? Baik Mas Reza, dapat kami jelaskan bahwa korban di dalam peristiwa kebakaran pada hari Minggu 19 April kemarin itu ada 6 orang. 1 korban luka ringan atas nama Matias Mifati Daily alias nama Melvin. Saat ini yang bersangkutan sudah kembali ke rumah. Ada luka bakar di bagian belakang leher karena terkena kabel listrik yang putus, dan kemudian 5 korban meninggal dunia, 2 anak-anak, 1 anak perempuan laki-laki ya, Onesimo Sange Hakulis Sebua alias Ones usia 13 tahun, kemudian Ripka Gladys Solomasi Sebua
usia 13 tahun, dan kemudian 3 ini merupakan karyawati dari orang tua kedua korban ini, yang korban anak. Nama Linda Valentin, kemudian Cindy Hati, dan Sundari, seluruhnya perempuan. Demikian Mas Reza. Oke, Pak Agung, untuk korban ini alasannya atau informasi yang didapatkan, kenapa tidak bisa menyelamatkan diri, Pak? Ya, baik, berdasarkan keterangan saksi, jadi pada saat kejadian, kira pukul 00.30, menurut informasi dari saksi, seluruhnya memang sedang tidur, dan kemudian kejadian ini, para korban ini berada di lantai 2, dan kebetulan Mbak Ana, mohon maaf, ruko ini semi permanen, jadi lantai 2-nya ini terdiri dari kayu, dan menurut saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik bahwa sumber api memang berasal dari ruko, di mana para korban ini pada saat kejadian memang sedang tidur, sehingga diperkirakan api dari bawah itu membuat korban sudah tidak bisa menyelamatkan diri dalam kondisi pada saat itu tidur, dan api sudah mulai membesar. Demikian, Baik, dari informasinya, ini rukonya menjual apa, dan apakah ada indikasi lain dari informasi yang didapatkan polisi? Dan berapa waktu lama yang dibutuhkan untuk proses pemadaman pertama kali sehingga akhirnya mengakibatkan korban ada 5 orang yang meninggal dunia? Baik, terima kasih. Dapat saya sampaikan di sini bahwa 4 ruko yang terbakar ini seluruhnya semi permanen. Jadi yang tempat korban meninggal dunia ini menjual bahan-bahan pakaian, kemudian sepatu dan sandal, dan juga berfungsi sekaligus sebagai gudang. Kemudian 1 ruko itu menjual barang kelontong, dan 1 tempat tinggal, kemudian 1 ruko yang berfungsi sebagai apotek. Kemudian pemadaman api pada saat itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam ya, karena informasi yang diterima oleh petugas dari Polres maupun Polsek Gide dan juga pemadam kebakaran itu sekira pukul 12:30 dini hari, dan api berhasil dipadamkan kurang lebih sekira pukul 4 pagi. Demikian Mas Reza. Oke, Pak, mohon maaf, kondisi ruko pada saat kebakaran terjadi, apakah di lantai 2 tempat 5 korban berada ini memang tidak ada jendela yang luas sehingga pertolongan pertama bisa dilakukan begitu, mungkin saja bisa melompat jendela atau seperti apa, Pak? Baik, Mbak Ana, jadi memang kondisi dari ruko tidak ada jalan keluar. Kebetulan memang rukonya saling ruko ukuran kecil sebenarnya, jadi tidak ada jalan keluar baik dari pintu belakang atau jendela. Karena lantai 2 ini terdiri dari kayu, Pak, dari papan, dan saling berhimpitan antara satu ruko dengan yang lainnya, sehingga tidak memungkinkan juga untuk para korban ini menyelamatkan diri. Baik, terakhir Pak, dalam catatan kami ini dalam sebulan terakhir ada beberapa kasus kebakaran yang terjadi di Nia, Sumatera Utara. Apa imbauan dari pihak kepolisian agar tidak terjadi adanya kebakaran lain dan juga adanya korban jiwa? Baik Mas Reza, tentunya kami juga menghimbau kepada masyarakat dan juga memberikan edukasi, dan sekaligus juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah bagaimana di dalam proses pembangunan rumah atau ruko ini dilengkapi dengan izin-izin, dan tentunya dari situ ada proses yang kemudian nanti bagaimana kelayakan dari instalasi listrik dan sebagainya, sehingga kemudian hal-hal seperti ini, kebakaran, tidak kembali terjadi. Demikian Mas Reza. Baik, terima kasih Pak Agung sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami juga turut prihatin atas hal yang terjadi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kita juga terlebih dahulu ya, Reza dan juga pemirsa, usai jeda kami kembali dengan informasi mengenai imbas air kiriman dari Bogor yang mengakibatkan air kali Cimanceri meluap. Ratusan rumah warga terendam banjir. Sesaat lagi.
Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Aksi kelompok remaja yang melakukan balap liar di Jalan Panjang Arteri Kelapa II Kebonjeruk, Jakarta Barat ini kembali meresahkan warga. Ya pemirsa, peristiwa yang terjadi pada Sabtu dini hari lalu ini memperlihatkan para remaja yang nekat menutup total akses jalan utama. Penutupan jalan secara sepihak tersebut dilakukan hanya demi adu kecepatan sepeda motor. Akibatnya, arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan panjang. Pengguna jalan lainnya terpaksa berhenti dan menunggu hingga aksi tersebut selesai. Warga berharap pihak kepolisian segera bertindak tegas terhadap kegiatan ilegal ini. Karena selain mengganggu ketertiban umum, aksi balap liar juga sangat membahayakan keselamatan para pengendara maupun warga sekitar. Kalau mau balap-balapan mending ke Mandalika aja ya. Oh, di Mandalika seru Bisa. ya. Itu di Ancol juga ada loh. Oh, dia itu balapan mobil listrik kan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ini seorang karyawati pabrik teh asal desa Cepoko Kuning nyaris menjadi korban penjamretan saat hendak berangkat kerja pada Jumat pagi lalu. Nah, ini harus jadi perhatian bagi kita ya. Ini informasi untuk Anda pemirsa. Peristiwa terjadi sekitar pukul 6:38 waktu Indonesia Barat, di mana di pertigaan Jalan Kiai Sambong, Desa Kecepak, tepatnya depan SMP Negeri 8 Batang, di mana korban bernama Mai Indah Safitri, 23 tahun, dipepet oleh orang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor berwarna hitam. Pelaku berusaha untuk merampas tas milik korban hingga akhirnya sobek dan menyebabkan korban terjatuh. Meski korban mengalami luka lecet, beruntung barang berharga miliknya gagal dibawa kabur setelah korban berteriak meminta tolong. Kasat Reskrim Polres Batang mengatakan bahwa polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi identitas dan nomor polisi kendaraan. Belakangan kalau kita lihat nih aksi kriminal makin nekat ya, terjadi terang nih pukul 6.30 begitu ya. Di tempat yang ramai kadang-kadang, bahkan CCTV di mana-mana juga mereka masih berani begitu. Ekonomi masyarakat terdampak sekali. Kami harapkan juga pemirsa lebih hati-hati ya ketika berangkat kerja. Yang berikutnya juga aksi yang terekam CCTV, di mana aksi pencurian terekam di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Ada seorang wanita yang menggasak 2 unit telepon genggam milik petugas kurir yang sedang bekerja. Kejadian bermula saat pelaku datang ke sebuah toko di Jalan Anggadi Reja untuk mengamen. Meski sudah diberi uang oleh pihak toko, pelaku justru memanfaatkan kelalaian petugas yang sedang membongkar muatan barang. Saat kondisi sepi, kemudian wanita tersebut mendekati bagian depan truk dan mengambil 2 ponsel yang tergeletak di dalam kabin. Pelaku kemudian langsung melarikan diri dari lokasi kejadian sebelum korban menyadari barangnya hilang. Informasi lainnya, aksi heroik seorang anak di Sidoarjo, Jawa Timur mendadak viral di media sosial. Bocah yang belum diketahui identitasnya ini menarik perhatian netizen setelah mengunggah video temuan baut rel kereta api yang terlepas. Aduh, ini bahaya banget ya, baut kereta api bisa lepas begini ya. Jadi pemirsa, ini kejadiannya berlokasi di sekitar perlintasan Sebidang, tepatnya di JPL 57 Pagerwojo, Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan polos namun tetap berani yang melaporkan kondisi tersebut kepada PT Kereta Api Indonesia melalui media sosial sambil menunjukkan titik kerusakan secara detail. Temuan ini sangat penting mengingat baut atau penambal rel ini yang lepas bisa membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Banyak netizen yang memuji ketelitian dan kepedulian anak tersebut, bahkan mendoakan agar bisa bergabung dengan PT KAI di masa depan. Ini juga harus jadi perhatian ya, baik itu dari PT KAI karena ini membahayakan penumpang, sekaligus juga dari anak ini harus ada kehati-hatian kalau mungkin sedang bermain atau lewat di perlintasan kereta api. Pihak KAI juga harus terus ya melihat kondisi-kondisi terkini, terutama rel-rel
Ini artinya warga saja sampai menemukan hal-hal yang fatal ya, bisa berakibat fatal ini. Betul. Ini gini KI, copot KI. Tuh. Copot KI. Bukan saya yang ngusahain KI. Ini emang kayak gini KI. Saya hobinya ngecek-ngecek gitu KI. Terus kalau lokasi ada di JPL 57, JPL 57 Pagerwojo, Jawa Timur, Sidoarjo KI. Ini di dekatnya Palang Kedua KI. Ini kan. Ini copot KI. Yang ini KI, copot KI. Ini masih ini benar lagi copot KI. Ini juga copot KI. Copot KI. Sekian dari saya File Emergency RF mengucapkan Kita ke kabar berikutnya, pemirsa. Ini imbas air kiriman dari Bogor yang mengakibatkan air kali Cimanceri meluap. Ratusan rumah warga terendam banjir, tepatnya di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu pagi. Warga pun terpaksa mengungsi di masjid dan balai warga. Mereka berharap adanya bantuan dari pemerintah. Ya pemirsa, inilah akibat dari air kali Cimanceri yang meluap, di mana ratusan rumah warga di Desa Karangtengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten terendam banjir. Banjir dengan ketinggian 1 hingga mencapai 2 meter membuat aktivitas warga lumpuh total. Imbas rumahnya terendam banjir karena air kali meluap kiriman dari Bogor. Sementara itu, warga berharap adanya bantuan dari pemerintah selain makanan bergizi, popok bayi dan selimut. Petugas kesehatan juga sangat dibutuhkan lantaran warga banyak yang mengalami penyakit gatal-gatal dan pusing. Sekarang dunia lagi menunggu ya bagaimana perkembangan terbaru di sana, karena gencatan senjata akan berakhir besok 21 April 2026. Kabarnya juga perundingan masih terus dilakukan karena data dari Wall Street Journal mengatakan, walaupun belum resmi ya, kabarnya hari ini atau Senin 20 April akan ada perundingan untuk membahas ini. Apalagi tadi Donald Trump mengancam kalau misalnya tidak disetujui, ini Iran akan kembali ke zaman batu katanya gitu. Nah, Kita akan bahas ya, Reza dan juga pemirsa, bersama dengan Mars TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, pakar strategi PPAU, alumni US Air War College. Selamat pagi, Syarki. Selamat pagi. Kemudian ada Pak Nurdin, pengamat Timur Tengah. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya mau ke Syarki dulu. Ini kan kalau kita lihat adanya ancaman penutupan dari Selat Hormuz oleh Iran. Seberapa besar ini bisa dilihat sebagai eskalasi militer dibandingkan dengan tekanan politik, Syarki? Jadi yang kita lihat itu adalah di media, itulah apa yang ingin mereka tampilkan. Apa yang ingin mereka didengar oleh lawannya, didengar oleh pendukungnya. Jadi sebetulnya gini, sejak minggu lalu meskipun sudah pulang para tim berunding, tapi tim teknisnya tetap stay di Islamabad dari Amerika dan dari Iran. Mereka tetap mengadakan teknis untuk membahas detail dari apa yang akan diomongkan. Sekarang yang jadi masalah kan hanya angkanya ataupun seperti apa anunya. Jadi mereka siap untuk apapun itu, teknisnya sudah siap. Jadi bukan dirunding belakangan. Dan itu kelihatan baik-baik saja. Namun tentunya untuk urusan lainnya mereka ada contoh dari Iran. Mereka ada 3 pihak yang mengeluarkan pendapat, yaitu Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin negara, Ayatollah Khomeini, Mojtaba Khamenei mengeluarkan statement kita tetap berjuang, kelihatan keras. Kemudian di level tengahnya, yaitu dari RGC, kita tetap tegakkan ini aturan. Nah, ada lagi dari Menteri Luar Negeri Iran itu mengatakan, ini kita diplomasi jalan terus. Jadi ada 3 pihak. Kelihatan membingungkan, tapi memang itu adalah strategic ambiguity. Jadi ambiguity yang strategik yang membuat lawan tuh agak bingung, media agak bingung, tetapi intinya untuk menunjukkan bahwa mereka tetap eksis. Sedangkan di Amerika sendiri kebanyakan didominasi Donald Trump yang mengatakan mereka tetap berusaha memaksa Israel untuk bikin perdamaian. Israel itu nggak suka sebetulnya kemarin dengan Lebanon itu gencatan senjata. Tapi kan Iran, saya nggak mau kalau ini nggak, berikutnya kalau nggak tidak gencatan senjata, ini gencatan senjata kan, itu berarti terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah selama
periode waktu ini Iran mengatakan saya tidak bisa ditawar ini dan ini, khususnya mengenai pengayaan uranium serta penyimpanan uranium itu. Itu dua hal yang paling penting, serta Selat Hormuz. Nah, untuk Selat Hormuz, meskipun Iran sudah mengatakan bahwa ini saya buka karena kamu sudah kejar senjata Lebanon, Amerika balas dengan nutup. Sebetulnya kebutuhannya adalah kamu membuka, saya tutup. Jadi yang kuasa mengendalikan saya. Tapi Iran kemudian pada saat buka itu menunjukkan bahwa turun 10 poin, ya, jadi 90%, $90 kan, bagus. Tapi begitu dibalas oleh Trump, ini akan ditutup, sama dia dibiarkan jalan. Kemudian habis itu di tengah jalan sengaja dia kasih peringatan dengan tembakan. Itu bukan tindakan yang kaget tiba-tiba, tidak terencana apa. Karena India itu kan partnernya Amerika, partner spesial ya untuk perdagangan segala macam. Nah, dia sengaja dikasih tembakan peringatan sehingga mundur. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa saya yang berkuasa. Akhirnya tankernya mundur kan. Akhirnya naik lagi harga ke $100. Ini semua tit and tat ini ditujukan untuk siapa yang mengendalikan, dan ternyata sekarang terbukti bahwa Iran yang berhasil. Buktinya apa? Langsung setelah itu Trump mengatakan besok tim berangkat. Ya. Jadi itu yang kita lihat di depan itu, di belakangnya itu sebetulnya itu tit and tat itu. Jadi kebutuhan untuk mengisi agenda setting di judul daripada media, di judul daripada pemberitaan, bahwa mereka tetap kuat, tetap mengatur. Amerika dari Trump ini tetap kamu berada dalam kendali saya, dan dia berupaya nanti Iran meskipun nanti perdamaian ingin tetap berada di dalam kendali sistem liberal world order. Jadi tetap di bawah ekonominya diatur Amerika segala macam. Iran nolak. Iran mengatakan saya minta dibebaskan sanksi tanpa syarat. Jadi nggak bisa kamu permainkan seperti kemarin karena dunia sekarang sudah new rule, aturan yang dunia yang baru nih. Ini bukan dunia yang kamu kuasai di mana kamu masih eksis di Timur Tengah, dan ini jalur ini bukan jalur damai. Kenapa? Karena di seberang dari Teluk itu orang negara-negara yang menyediakan pangkalan militer untuk kamu. Berarti ini bukan, karena persyaratan untuk navigasi damai adalah dari 2 HISIS ke HISIS, tetapi itu tidak berlaku kalau itu ternyata menyimpan pangkalan militer yang mengancam untuk dirinya. Kan jelas kok pangkalan militer itu untuk menghadapi serangan Iran. Jadi semua labelnya untuk menghadapi serangan Iran. Artinya, oh ini tidak bisa kamu menggunakan navigasi bebas. Oh kamu sebenarnya berarti separuh ini saya harus kedaulatan saya. Ini bukan daerah bebas. Jadi memang pesan-pesannya itu disusun agar saling mengerti kepada masyarakatnya dan mengerti kepada dunia luar. Dan memang ternyata terbukti Iran lebih unggul. Kenapa? Karena terbukti pada terakhir akhirnya Trump menyerah tanda petik ya. Ya udah besok kita berunding. Nah perundingan untuk menggolkan apa yang dicapai, dan mengirimnya tadinya fans nggak bisa datang karena keamanan, akhirnya datang juga. Fans didampingi sama dua yang biasa, mantunya serta temannya itu si Pitskop itu. Oke. Saya ke Pak Anan dulu. Pak Anan, kalau melihat apa yang terjadi saat ini, pasca dilakukan pengancaman tadi bahasanya atau penembakan terhadap kapal dari India, apa yang terjadi di kawasan saat ini? Apakah betul Iran tadi ingin menunjukkan bahwa dia tetap pegang kendali di sana? Ya sebetulnya dari sejak awal perang ini berlangsung, kelihatannya memang Iran lebih mengendalikan situasi, lebih melihat bagaimana mengatur catur perang ini, bidak catur perang ini, sehingga kelihatan misalnya Amerika itu terkesan ketika masuk ke meja perundingan seperti terlalu terburu-buru untuk menyelesaikan perang ini. Nah, Iran dalam hal ini sudah melihat bahwa ini adalah keunggulan mereka, mengatur waktu itu keunggulan mereka. Maka mereka berusaha terus memperlambat, sehingga tekanan-tekanan Amerika seberat apapun dijawab dengan strategi yang baru. Perang ini atau negosiasi ini akan sangat benar-benar rumit gitu ya, benar-benar rumit karena kedua belah pihak seperti tidak ada tidak ada titik temu antara Amerika dengan Iran ini, tidak ada titik temu, sehingga seluruh proses negosiasi ini menjadi sangat berat. Hari ini pagi ini di Al Jazeera diberitakan bahwa Kalibab dan juga Presiden Iran mengatakan kami tidak akan datang besok. Iran tidak akan datang besok. Bahkan tadi wartawan Al Jazeera juga mengatakan dari Teheran bahwa mereka tidak akan datang besok. Arya seperti Amerika seperti dibiarkan bermain sendiri di Pakistan. Mereka tidak akan datang, jadi dibiarkan seperti itu. Nah, karena beberapa hambatan-hambatan negosiasi ini sangat banyak yang menjadi hambatan menjadikan titik temu kesepakatan di antara kedua belah pihak. Salah satunya masalah
uranium dan nuklir. Ini masalah titik yang sampai hari ini kita tidak bisa melihat titik temu antara kedua negara ini akan seperti apa, solusinya seperti apa. Di Amerika sendiri terjadi perdebatan yang sangat panjang untuk masalah uranium ini. Apakah misalnya dari Republik mengatakan bahwa sampai 20 tahun ke depan mereka tidak boleh mengayak uranium. Walaupun ada yang mengatakan dari pihak Demokrat lebih, mungkin bisa dikatakan setelah 10 tahun. Kemudian yang kedua masalah Hormuz ini menjadi senjata baru bagi Iran. Dan ternyata ini menjadi tekanan bukan hanya kepada Amerika Serikat, tapi juga tekanan kepada internasional, termasuk kepada kita di Indonesia. Selat Hormuz ini menjadi senjata lebih mematikan daripada nuklir. Kenapa? Karena nuklir belum dipakai. Ya, tidak digunakan dalam hal ini. Tapi Hormuz sekarang sudah dipakai oleh Iran dan itu sangat efektif menjadi senjata yang sangat mematikan. Seperti kata Syarki tadi, bahwa Iran mengendalikan Selat Hormuz, sementara di sisi lain Amerika Serikat tidak punya strategi khusus. Dari sejak awal perang tidak punya strategi khusus bagaimana mengendalikan Hormuz. Seolah-olah mereka tidak butuh dengan Hormuz. Dan ternyata sekarang dari serangan militer, dari serangan ke titik-titik militer Iran, ke pusat nuklir Iran di Isfahan dan sebagainya, sekarang semuanya berfokus di Selat Hormuz. Berfokus di Selat Hormuz. Dan ternyata memang ini adalah Selat Hormuz yang paling mematikan bagi seluruh dunia akhirnya, yang bisa digunakan dengan sangat baik oleh Iran. Kemudian selanjutnya sekarang masalah Libanon. Dan Israel, sepertinya Israel itu sama sekali tidak dilibatkan dalam negosiasi ini. Padahal mereka menyerang Iran itu berdua, Amerika dengan Israel. Tapi sekarang Israel itu seperti tidak dilibatkan. Akhirnya Israel berjalan sendiri. Maka Libanon menjadi senjata bagi Iran. Kalau Libanon tidak dilibatkan, maka negosiasi ini, perbincangan ini berakhir. Tidak bisa dilibatkan. Oke, Pak Anan, tapi melihat dinamika saat ini, lebih dekat ke konfrontasi atau diplomasi sebenarnya? Ini lebih dekatnya itu sebetulnya kedua negara sebetulnya sama-sama ingin mengakhiri perang. Ya, pernyataan terakhir misalnya Ketua Parlemen Iran mengatakan kita ingin mengakhiri perang cuman dengan tanda kutip ingin mengakhirinya dengan bermartabat. Sementara Donald Trump dikatakan tadi bahwa akhirnya kita harus segera mengakhiri, tapi kedua negara seperti tidak tahu bagaimana cara mengakhirinya. Ya, karena Amerika Serikat sendiri sekarang sudah memberikan syarat baru menekan, yaitu bahwa termasuk rudal balistik Iran harus dihentikan. Karena kami khawatir bahwa hulu ledaknya nanti adalah uranium yang sekarang sudah yang sudah siap digunakan. Artinya bagaimana Amerika Serikat melakukan tekanan lebih sementara Iran juga memberikan syarat yang lebih juga. Maka bisa kita katakan dengan indikator dengan pengiriman pasukan ke Timur Tengah gitu ya. Ini berarti opsi konfrontasi tetap terbuka bagi Amerika Serikat. Oke, Syarki tadi Pak Anan juga mengatakan bahwa Selat Hormuz ini masih bisa dibilang big deal ya, bahwa kedua belah pihak masih benar-benar bergantung pada Selat Hormuz begitu. Anda juga memiliki data yang akan kami tampilkan, mungkin bisa sambil dijelaskan mengenai data tersebut. Jadi gini, jadi sekarang Amerika tuh memblokade pada jarak yang jauh. Sekitar 200 mile atau sekitar 400 km dari pantai. Jadi praktis mereka sebetulnya nyegat di jalur pelayaran internasional. Dan meskipun Trump mengirim tambahan pasukan banyak dan segala macam, yang terjadi adalah sebetulnya adalah Hormuz itu jelas berada di dalam blackmailnya. Iran itu sedang memblackmail Amerika. Nah, ini yang berusaha dibuat Amerika seolah-olah tidak seperti itu. Karena buktinya apa? Pesan Lebanon harus tenang, itu dipenuhi. Kemudian yang menggunakan 10 poinnya Iran itu dipenuhi. Kemudian akhirnya mengerucut, kita bisa lihat ya di gambar ini, itu ternyata semua jaganya itu di luar jauh semua, jadi tidak ada yang di dekat. Jadi artinya apa? Berarti Iran bisa menguasai area itu sehingga kapal Amerika yang katanya hebat, perkasa itu semua menjauh. Karena ternyata Iran bisa membuktikan dengan rudalnya bahwa mereka sanggup untuk membela atau mempertahankan dan jangan macam-macam dengan Iran di Selat Hormuz. Artinya sehebat apapun namanya semua pergi semua karena ternyata sebelumnya memang bermasalah, jadi kena masalah. Nah, kita juga tahu bahwa sebetulnya kenapa Selat Hormuz itu adalah senjata ekonomi, atrisi ekonomi, kenapa? Setiap hari, jadi dengan dia bilang ini dibuka langsung turun 90, dengan ini ditutup naik lagi jadi 100, lebih dari 100. Artinya peranan Iran itu lebih besar dari peranan Amerika, itu pertama ya, efeknya. Kemudian yang kedua, sekarang inflasi di Amerika sudah naik, harga di Walmart sudah naik beberapa item 50%, itu mahal sekali. Kemudian sudah mendekati titik di mana
inflasi ini membuat orang udah mulai menjual dari obligasinya, yaitu 10 years US Treasury yield 10 years untuk dijual, dan nanti terpaksa akan menaikkan. Begitu naik bunga obligasi di atas 4,5%, yang terjadi adalah bunga bank akan naik. Begitu bunga bank naik, langsung masalah. Rakyat Amerika harus membayar lebih banyak untuk angsuran rumah, angsuran mobil, angsuran kredit card. Begitu terjadi resesi. Begitu terjadi resesi, maka 6 bulan lagi adalah masalah, yaitu pemilu salah. Iya. Kalau mereka sekarang hidupnya terpuruk, pasti kalah sudah Partai Republik. Ini sudah jerit ini Partai Republiknya. Nah sekarang Trump punya pilihan. Dia tersandera oleh Iran. Satu adalah masalah bagaimana dia bisa menyelesaikan Hormuz dan menyelesaikan perundingan ini. Yang kedua adalah bagaimana nasibnya nanti untuk 6 bulan lagi. Yeah. Jadi dia dikejar waktu, yang butuh tuh, makanya dikejar-kejar. Kita lihat. Kan seperti Amerika sendiri yang pengen cepat-cepat selesai, cuma dia ngancam, tapi pengen cepat-cepat. Yeah. Iran dengan ini, enggak, saya nggak mau cepat, karena dia sedang mencekek, karena makin hari makin naik, makin tertunda keluar. Makanya kemarin kan, saya tetap cekal kamu, pokoknya yang dari Iran nggak bisa keluar, yang lain boleh keluar, sama Iran tak tutup semuanya sekalian. Lah sekarang bingung, langsung keluar. Kita terlalu berlebihan. Loh, negara yang membunuh pemimpinnya Iran, negara yang ngebom tanpa ini, yang menyerang tanpa bilang, yang melaksanakan unjust war, kok bisa menuduh Iran itu berlebihan? Padahal yang mereka yang lebih berlebihan. Artinya berlebihan itu suatu sinyal bahwa, sudah stop. Mari kita lanjut ke babak baru, berunding. Oke, Syarki, begini, yang juga bisa disoroti adalah pernyataan dari Panglima Angkatan Darat Iran soal kesiapan di darat, laut, dan juga udara. Apakah ini kemudian sinyal defensif atau justru ofensif? Sinyal untuk ke masyarakat. Jadi ini perang informasi ya. Jadi negara berhadapan diplomasi, informasi, militer, ekonomi, kekuatan nasional. Militernya jelas diem, udah nggak mau serang-serangan. Ekonomi, Amerika tertekan. Informasional, nah informasional ini saling mengatakan untuk masyarakatnya menilai, kemudian dunia luar, masyarakat tetap kohesif, kita siap perang nih, kita kuat ya, yang lain ini. Sebenarnya juga Amerika, kita tetap kuat begini. Nah masalahnya masyarakat Amerika nggak kuat kuat Masyarakat Iran nggak ada masalah. Iran itu gratis loh, gratis? Bukan hampir gratis ya, listrik, gas, bensin, sama gandum. Itu semuanya tuh harganya total kalau sebulan itu semua total cuma 200.000 rupiah yang dibayar masyarakat Iran. Dan masyarakat Iran setiap bulan yang paling susah semua diberi tunjangan kayak bantuan sosial. Bantuan sosial ini cukup untuk dia Cukup untuk dia makan tuh udah berlebih. Makan sama bensin, listrik, gas berlebih. Jadi kalau tinggal masih mahal, artinya mereka biasanya satu keluarga kan dapat masing-masing, itu cukup untuk nyewa rumah. Jadi Iran tuh kehidupan sosialnya sangat dijamin oleh pemerintah. Sehingga, tapi di Amerika kan nggak begitu. Yeah. Kita tahu banyak orang yang homeless, mereka dapat tunjangan. Ternyata tunjangannya yang $600, $700 itu nggak cukup untuk mereka. Di Iran mungkin tunjangannya nggak sebesar itu, nilainya cuma mungkin $10. Tapi di Iran itu lebih dari cukup karena harga cuma $20, cuma $5, $6 totalnya, sehingga akhirnya mereka bisa hidup dengan baik. Jadi masyarakat di Iran tidak terlalu terkena dengan harga minyak dan segala macam, jadi basic dapat, sedangkan di Amerika tertekan. Jadi yang lebih dalam kondisi pressure tinggi ini adalah di Amerika. Di Iran tidak sama sekali. Baik, Pak Anan, yang cukup menarik tadi Anda katakan bahwa Amerika Serikat ingin berunding, tapi perwakilan dari Iran tidak akan datang ke sana. Kira-kira jalannya akan seperti apa nantinya? Dibahas usai jeda ya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya pemirsa, kami hadirkan informasi terkini langsung dari Pakistan. Sudah ada mahasiswa di Pakistan, Nur Itkan Fahmi. Selamat pagi waktu Jakarta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi juga waktu Islamabad. Mas Fahmi, bisa diinformasikan kepada kami, adakah kesiapan jelang informasi yang beredar adalah pertemuan kembali antara Amerika dan juga Iran di Islamabad? Betul Mbak, jadi selama ini Pakistan sudah menyiapkan beberapa persiapan ya untuk menjelang perundingan fase kedua ini. Jadi pemerintah Pakistan, terutama pemerintah Islamabad, telah meningkatkan status keamanan dan juga penjagaan secara ketat di wilayah ibu kota Islamabad dan juga kota Rawalpindi.
Jadi di sini kami merasakan bahwa beberapa institusi pendidikan seperti sekolah dan juga universitas baik swasta maupun pemerintah itu ditutup dan dialihkan menjadi kelas online selama 1 pekan ke depan untuk mendukung kelancaran acara ini, Mbak. Jadi dan juga aparat kepolisian Islamabad juga telah meluncurkan lebih dari 10.000 personil untuk penjagaan keamanan di wilayah ibu kota ini, Mbak. Begitu. Oke, Fahmi, kalau informasi yang Anda dapatkan sejauh ini bagaimana pemberitaan di Pakistan? Apa saja yang mereka beritakan di sana yang mungkin tidak banyak diberitakan secara internasional begitu? Oke, baik. Jadi pada hari Minggu kemarin ya, Perdana Menteri Syehbaz Sharif telah melakukan panggilan telepon dan juga berbicara langsung kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian terkait isu yang terjadi di Timur Tengah. Dan juga Pakistan meyakinkan kepada Iran bahwa peran Pakistan menjadi fasilitator perdamaian dan juga kedamaian di isu-isu terkini tersebut. Dan juga Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar juga berbicara langsung dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mengenai perlunya keberlanjutan perundingan fase kedua ini, Mas. Gitu. Oke, Mas Fahmi, untuk kehadiran pihak Iran ataupun pihak Amerika Serikat sudahkah bisa dikonfirmasi di Islamabad? Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi ya, Mbak, dari pihak Iran dan juga Pakistan terkait delegasi Iran yang dikirim ke Islamabad ini. Cuman informasi yang saya dapatkan bahwa pihak Iran menolak ya, menurut Iran News Agency, pihak Iran menolak untuk partisipasi di perundingan fase kedua ini, Mbak, karena Iran ini masih belum percaya dengan Amerika melihat histori ke belakang yang telah dilakukan Amerika begitu. Oke. Baik, jadi pihak Iran sejauh ini masih menolak dan pihak Amerika sedang dalam perjalanan ya. Betul. Menuju ke sana. Kita akan tunggu bagaimana nanti hasilnya. Benar. Perundingan apakah memang terjadi di sana. Terima kasih Fahmi atas laporannya. Selalu jaga kesehatan Anda dan selamat kembali bertugas. Sebelum kita lanjutkan dialog, tadi saya juga sempat memberikan pertanyaan menggantung. Pertanyaan kurang lebih sama begitu ya. Ketika perwakilan dari Iran ini tidak hadir di sana, apakah perundingan akan terjadi? Kita akan bahas kembali usai jeda ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali kami lanjutkan dialognya, Pak Anan sudah tertunda di segmen sebelumnya tadi ya. Jadi pertanyaan saya masih tetap sama begitu. Ketika pihak Iran tidak mau hadir, walaupun Amerika sudah dalam perjalanan ke sana, apa yang akan terjadi nantinya? Negosiasi nggak mungkin hanya satu pihak nantinya dong? Ya, ini sebetulnya Iran sangat menyadari dengan kondisi domestik Amerika Serikat hari ini ya, bahwa tekanan itu sebetulnya bukan kepada Iran tapi kepada Amerika. Jadi semakin diulur waktunya maka tekanan akan semakin kuat kepada Trump dalam hal ini. Artinya tekanan domestik dari sisi para konstituen, para pemilih, maka ketika dikatakan bahwa mereka tidak akan hadir, tentu ini akan menjadi sangat kuat tekanan kepada Amerika Serikat. Dan akhirnya bisa dikatakan berarti Amerika nantinya yang akan memohon kepada Iran. Ini salah satu bagian daripada strategi perang asimetris yang diberlakukan oleh Iran dalam hal ini. Bagaimana mereka defensif tapi juga bisa mengulur waktu. Waktu adalah senjata keempat bagi Iran untuk memenangkan perang ini, bisa dikatakan seperti itu. Karena seperti sebelumnya bahwa salah satu unsur poin yang bisa membuat Trump menghentikan perang ini adalah tekanan domestik. Dan sekarang sudah terjadi di mana survei terbaru di Amerika Serikat mengatakan bahwa rakyat Amerika itu tidak ingin perang ini dan ingin cepat selesai perang ini, maka tekanannya semakin kuat karena mereka meyakini bahwa ini bukan perang Amerika Serikat. Ini adalah perangnya Israel yang melibatkan Amerika Serikat. Bahwa Trump seperti ditarik atau mungkin kalau kata kita itu dijerumuskan oleh Netanyahu untuk terlibat di dalam perang ini. Kemudian juga sebagian masyarakat Amerika Serikat tahu bahwa ini adalah perang mengalihkan isu daripada absent file dalam hal ini ya. Kemudian juga rakyat Amerika sangat takut kepada
korban tentara Amerika Serikat seperti yang terjadi dulu di korban di Irak ya, yang sebelumnya mereka mempunyai trauma yang sangat kuat, apalagi misalnya sebelumnya seperti ada indikasi bahwa begitu banyak tentara Amerika Serikat yang menjadi korban dalam perang ini. Kemudian juga rakyat Amerika melihat bahwa Iran tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh Trump dan media Amerika Serikat, bahwa mereka lemah, bahwa mereka tidak punya angkatan laut, tidak punya angkatan udara. Tetapi so far mereka masih bisa melakukan perlawanan. Mereka masih kuat, mereka masih bisa mengendalikan perang, masih bisa menekan di Selat Hormuz. Maka ini menambah kekhawatiran domestik Amerika Serikat atau publik Amerika Serikat yang sangat kuat. Kondisi ini sangat difahami oleh Iran. Di lain pihak, kondisi domestik Iran sangat stabil. Maksudnya rakyat Iran tidak ada yang demo anti pemerintah, tidak khawatir dengan harga, tidak khawatir dengan ekonomi, semuanya berjalan seperti normal. Walaupun tentu tekanan ada, tekanan yang sangat luar biasa. Kenapa Iran sekarang meminta dana kompensasi dan sebagainya. Itu berarti ada tekanan ekonomi yang sangat kuat. Tetapi artinya publik domestik Iran tetap solid di bawah Ayatullah, di bawah Mujtaba Khamenei, di bawah para pemimpin Iran, karena mereka memainkan ideologi dengan sangat kuat, sehingga mereka menjadi publik yang sangat loyal kepada pemerintah. Oke, Syarki, tapi seberapa besar konflik ini kemudian akan berubah gitu menjadi perang regional, mengingat keterlibatan Lebanon ataupun aktor non-negara? Amerika itu tidak bisa melanjutkan perang ini karena masalahnya Trump itu bukan soal dia kalah menang. Masalahnya adalah bagaimana agar menurunkan bunga bank, menurunkan inflasi lah ya sebelum jadi resesi. Kedua, bagaimana memenangkan pemilih supaya nanti tidak kalah di bulan November pemilu selah. Jadi separuh anggota Kongres dan Senat itu diganti, pemilu selah jangan kalah, jangan sampai nanti mayoritasnya Demokrat. Jadi masalahnya itu. Jadi pilihan untuk perang itu bukan pilihan, karena jelas gini loh, Iran itu sudah dipukul berulang-ulang dengan cara yang sama, dibom sini, bom sini, bom. Hasilnya ya dia balas dengan bom juga. Nah sekarang kalau ditambah lagi serangan, dibalas lagi, ini Amerika harus menggunakan cara lain. Cara lain apa? Dengan blokade, dia berusaha blokade. Tapi blokade juga gagal, karena tidak bisa menggunakan cara yang sama. Akhirnya apa? Posisi Amerika itu lemah. Kita kan sering bayangkan di Iran itu kehidupan itu susah. Tidak, mereka terjamin. Ingat listrik, gas, bensin, serta makanan itu murah. Kemudian sekolah gratis, kesehatan gratis. Sebaliknya di Amerika Serikat, harga bensin sudah naik di atas 50%, harga solar sudah hampir 70%. Itu sama saja di Indonesia, bayangkan kalau Pertalite itu harganya naik tanpa subsidi, kalau Pertamax itu naik 50%, kalau sekarang solar udah naik ya, solar udah naik persis sama kayak Amerika, dari berapa 15 jadi 25, naik 10.000. Itu kita bayangkan, jadi jangan bayangkan di Amerika itu naik seperti itu, di Iran tidak sama sekali. Jadi kita bisa bayangkan siapa yang kacau hidupnya sekarang ini. Nah itu dah. Nah sekarang berarti perang adalah bukan pilihan, perangnya berlanjut ke perang informasi, diplomasi, ekonomi. Lah untuk ekonomi, Amerika yang sekarang diinjak sama Iran, makanya Trump tuh bilang jangan diperas dong. Orang yang sampai mengeluh diperas, itu artinya kan dia dalam posisi diperas gitu loh. Merasa terperas begitu. Merasa terperas. Trump itu polos-polos gimana itu? Dia jujur, bayangkan ini masih ada yang bela Trump, wah itu Iran itu dimatikan 40.000 orang. Trump sudah ngaku loh, ngirim senjata untuk demonstrasi, ngirim 40.000 Starlink untuk bagaimana koordinasi demonstrasi, ngirim Mossad mengirim orang untuk mengkoordinasi demonstrasi. Lah itu demonstrasi itu nggak demonstrasi damai, demonstrasi didesain untuk menentukan rejim dengan dibarengin atau disampaikan dengan serangan udara. Itu udah harusnya ini, tapi masih ada orang yang memuja-muja Amerika mengatakan, wah itu pembunuh bangsanya. Lah gimana tentara ditembakin senapan kalau nggak balas? Tapi akhirnya udah ngaku Trump ini malah mengacaukan mengacaukan strategi mereka. Dan yang jelas ini untuk Israel kan, karena tapi pada akhirnya Amerika harus mementingkan kepentingannya sendiri, dan pada akhirnya karena waktu menjadi musuhnya, maka kemungkinan besar sebagian besar daripada yang diminta oleh Iran terpenuhi atau di minimal 60%, 70% terpenuhi. Itu nggak bisa. Karena Amerika posisinya lebih lemah. Secara ekonomi dia babak belur, secara ekonomi dia nggak sanggup menahani lebih lama lagi. Ancamannya Iran jelas loh. Saya serang lagi, tapi yang bukan serang itu menakutkan. Tinggal serangannya ke desalinasi. Bayangin Qatar, Oman,
Abu Dhabi, Bahrain, Kuwait, Saudi. Itu 90% mereka dari air minumnya dari air laut. Kalau itu dihancurkan Iran dengan rudal presisinya, itu nggak sampai seminggu di mana mereka mau minum. Itu akan eksodus massal loh, itu pergi menuju ke bagian timurnya, bagian barat Saudi atau ke utara, tempat yang lebih dingin. Karena sebentar lagi musim panas. Siapa yang bisa hidup tanpa air minum, tanpa air mandi, tanpa air untuk masak? Oke. Mau beli aqua kan nggak bisa tempatnya masuk. Iran sendiri nggak ada masalah loh. Iran tuh nggak tergantung Selat Hormuz, di atas di utara Laut Kaspia. Di sana berbatas dengan Azerbaijan, dengan Georgia, dengan Rusia. Jadi dari Rusia itu lancar pengiriman macam-macam, jadi nggak ada masalah bahan makanan. Ya. Jadi bukannya lewat yang lain terperas, tertekan, terblackmail, tapi Iran sendiri dari utara, dari Laut Kaspia, danau terbesar di dunia itu, lancar itu pengiriman apapun yang dari Rusia dibantu masuk. Cina ngirim, masuk semua. Jadi nggak ada masalah untuk kehidupan sehari. Memang hidupnya nggak terlalu mewah, tapi cukup, tidak ada yang desperate kayak di Amerika gitu. Iya, ini tegak waktunya kan juga cukup sempit ya, di mana gencatan senjata akan selesai pada 21 April begitu ya, which is besok. Sedangkan perwakilan Amerika akan sampai di sana pada 20 April malam begitu. Di sisi lain ada tekanan lagi bahwa Kongres Amerika ini kan membatasi aksi militer sampai dengan 60 hari. Batas maksimalnya di 30 April begitu ya. Tekanan lagi ada pemilu selah yang akan dihadapi 6 bulan kemudian. Apa yang akan dilakukan oleh Amerika dengan tekanan-tekanan yang terjadi lagi? Karena kalau kita lihat Trump ini kan sepertinya tidak mau mengalah. Apapun yang dikatakan pasti mereka akan mengatakan Amerika menang. Tapi di sisi lain juga ada tekanan-tekanan baik secara internal maupun internasional. Yang menekan Amerika itu adalah harga minyak. Dia mau nyerah nggak? Dia bukan nyerah sama Iran. Iran hanya menekan levernya, nggak bisa keluar. Gini loh, Amerika penghasil minyak terbesar di dunia. Tapi mau berapapun hasilnya, meskipun Amerika ini kan nggak mungkin gratis dan nggak mungkin jual kalau nggak sesuai dengan harga dunia. Lah di sini ditutup 3 juta barel atau 5 juta barel nggak bisa keluar, itu naik jadi $120. Di Amerika harus jual $120. Kalau nggak, sistem kapitalisme itu nggak jalan, nggak bisa dia beri subsidi, dan Amerika tidak ada dan tidak sanggup dia mensubsidi di sana. Nggak seperti kita akan mensubsidi. Di Amerika nggak ada subsidi, dia merusak pilar-pilar kapitalisme itu. Kecuali kalau Amerika jadi negara sosialis seperti Eropa, seperti kita ya, ada sosialisnya. Amerika tidak, nah itu bubar jalan itu nanti dia sistemnya. Dunia ini sudah berubah, Amerika harus sadar, Donald Trump sadar ada saatnya dia harus nyerah. Nah sekarang gimana nyerah dengan baik? Saya kira Iran akan memberi cara supaya dia nyerah dengan baik. Tapi nggak bisa dia neken lagi, memaksa Iran ikut aturan lama, karena aturan lama itu sudah nggak eksis lagi di Timur Tengah. Oke, kalau gitu Pak Anan, bagaimana dengan peran mediator Pakistan begitu ya? Kan biasanya Oman, Qatar yang terlibat. Nah ini kali kedua di Islamabad lagi, tapi itu bagaimana perannya? Ya, artinya dalam hal ini peranan Islamabad dalam hal ini Pakistan sangat dipercaya oleh kedua belah pihak. Artinya kenapa misalnya Qatar dalam hal ini biasanya untuk urusan Gaza, Qatar dengan Mesir, dengan Turki ini menjadi salah satu negara yang sangat dominan dalam menjadi mediator. Tapi sekarang lebih percaya kepada Pakistan. Kenapa ini dipercaya oleh kedua belah pihak? Karena dalam hal ini Pakistan tidak terlibat dalam perang hari ini. Sementara Qatar, kita tahu di Qatar kan ada base militernya Amerika Serikat di situ, maka mereka jadi tidak percaya karena selama ini mungkin Qatar dianggap oleh Iran terlalu dekat dengan Amerika Serikat. Maka saya pikir ya Pakistan akan menjadi pihak yang terus, tetapi ada negara-negara yang ikut serta juga, negara lain seperti Mesir juga ikut serta juga untuk menjadi mediator bersama-sama di sini. Dan saya pikir peranannya kali ini akan bisa merayu dalam tanda kutip merayu Iran untuk ikut dalam negosiasi 2 hari besok gitu ya ke depan. Dan saya pikir walaupun misalnya tidak ada kesepakatan atau deadlock atau ya karena kalau misalnya kalau Iran oleh Amerika Serikat ini dinolkan seperti proposal Trump tanpa senjata itu sampai rudal tidak boleh, nuklir tidak boleh, ya pernyataan Pezeshkian ini perlu kita analisa bahwa kami ingin menyelesaikan perang ini dengan bermartabat. Bermartabat artinya ya hak-hak mereka sebagai negara bermartabat tetap diberikan. Artinya pengayaan uranium walaupun dibatasi dalam berapa puluh tahun ke depan, kemudian pengembangan senjata dan militer, terus kemudian blokade ekonomi, itu juga artinya berarti kode bahwa bermartabat ini adalah mereka mengakhiri perang siap, tetapi jangan sampai mereka seperti dikembalikan ke
ke tahun 79 ketika Iran waktu awal berdiri pada waktu itu. Oke, kita sama-sama tunggu ya bagaimana perjalanan nantinya, apakah memang kesepakatan nama yang bisa ditemui ketika memang perwakilan Iran tidak hadir di sana. Terima kasih Pak Anan Syarki sudah berbicara bersama kami. Selamat beraktivitas kembali. Kita ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda, tenang saya, kami masih memiliki beragam informasi menarik untuk Anda. Tetap bersama kami. Tidak terasa sudah 2 jam kami menemani Anda dengan beragam informasi, tapi jangan beralih channel ya, karena setelah ini akan hadir Breaking News TV One yang akan menghadirkan informasi terkini untuk Anda. Saya Reza Baluel. Dan saya Ana Telita pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa besok.